Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kata sabar, makrotumia, ini punya dua pengertian di Alkitab. Kadang-kadang sabar itu dihubungkan dengan penderitaan. Jadi waktu kamu menderita, kamu harus sabar. Waktu kamu sedang susah, kamu harus sabar. Jadi ini mungkin seperti, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Berarti walaupun susah menderita, sabar. Makrotumia. 2 Timotius 3, 10-11. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, kesabaranku. Apa artinya sabar? Engkau ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kuderita. Timotius ikut menderita, berarti dia sabar juga dalam penderitaan. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Waktu menderita, sabar. Waktu menderita, tidak lari. Waktu menderita, tidak murtad. Waktu menderita, tidak mundur. Itu namanya sabar. Sabar berurusan dengan penderitaan. Tapi makrotumia, ini sabar yang berhubungan juga dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain maksudnya ada orang yang bersikap tidak baik kepada saya. Ada orang yang bersikap buruk kepada saya. Maka saya harus sabar terhadap orang itu. Jadi sabar yang pertama berhubungan dengan penderitaan. Sabar yang kedua pengertian ini berhubungan dengan orang lain. Dan seringkali kita memang tidak sabar dalam hal ini. Kita tidak sabar dengan rekan pelayanan. Kita tidak sabar dengan majelis. Kita tidak sabar dengan ketua majelis. Kita tidak sabar dengan gembala. Kita tidak sabar dengan koster. Kita tidak sabar dengan macam-macam siapa. Suami, istri, anak, orang tua. Nah, saudara-saudara, maka makrotumia ini penting. Untuk menjaga kesatuan kita perlu sabar terhadap orang lain. Karena gereja itu banyak orang. 100 orang itu bisa dengan 100 kepala, bisa dengan 100 pikiran, 100 pendapat yang seringkali bertentangan. Dan ini bisa membuat kita tidak sabar. Maka supaya bisa jaga kesatuan, butuh kesabaran. Nah, makrotumia ini maksudnya sabar berdiam diri dikontraskan dengan tidak membalas. Begitu saya dicaci maki orang, saya punya kecenderungan untuk mencaci maki balik dia. Tapi saya sabar, artinya saya tahan supaya tidak berespon balik pada dia. Pada waktu dia maki saya, pada waktu dia fitnah saya punya kecenderungan untuk maki balik, fitnah balik. Tapi saya sabar, artinya saya tidak mengambil kesempatan untuk membalas. Itu maksudnya. Barclay bilang begini, Chrysostom mendefinisikannya makrotumia sebagai semangat untuk membalas dendam tapi tak pernah dimanfaatkan. Lightfoot mengartikan sebagai semangat yang selalu menolak untuk balas dendam. Ketika kelemah lembutan tidak ada dalam diri kita, yang pertama tadi, kita dengan mudah menjadi marah terhadap sesama kita dan menghancurkan persatuan. Bahkan untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, kita menjadi marah, tidak lemah lembut. Dan ketika kesabaran tidak ada, maka kita akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk bisa balas orang lain. Padahal orang lain itu saudara kita sendiri. Banyak yang menyayangkan bahwa kasus yang bikin heboh Indonesia ini dengan kasus Sambo, lalu siapa lagi? Brigadir Yosua, lalu siapa? Kristen semua. Tapi Kristen semua kenapa bisa terjadi seperti ini dan saling bunuh-bunuhan? Saya tidak mau bicarakan kasusnya. Kita nggak tahu kasusnya benar bagaimana jalan ceritanya. Tapi sampai terjadi pembunuhan, kalaupun yang dibunuh itu memang bersalah, kenapa lalu sampai ada pembunuhan? Karena tidak sabar. Jadi kita bisa lihat bahwa ketidaksabaran itu pasti akan menghancurkan. Begitu ada niat membalas dan ada kesempatan membalas dan mengambil kesempatan itu menghancurkan persatuan kita. Karena itu supaya kesatuan Kristiani bisa dijaga, maka kita perlu bersabar sekalipun disakiti. Perlu bersabar sekalipun diperlakukan secara tidak baik. Sabar ketika diperlakukan secara tidak adil. Sabar ketika dirugikan dan lain-lain. Dan kita tidak mengambil langkah untuk membalas jahat dengan jahat. Itu sabar. Makrotumia. Barclay bilang makrotumia ialah semangat ketahanan yang mampu menerima penghinaan
maupun luka hati tanpa rasa pedih atau keluh. Semangat itu adalah semangat yang mampu menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran, kemantapan diri, dan tanpa sakit hati. Walaupun orang itu tidak menyenangkan atau meremehkan kita. Sabar. Menahan sakit hati itu kesabaran. Kita seringkali tidak tahan sakit hati. Makanya kita bisa bentrok satu sama lain dan hancur persatuan kita. Tapi kalau kita punya makrotumia, ketahanan terhadap rasa sakit hati, kesatuan Kristiani dapat terjaga. Ingat, bersabar dalam hal semacam ini bukan kelemahan, tapi kekuatan. Itu adalah kekuatan, kelebihan apabila saudara bisa bersabar. Bahwa saudara ada kesempatan membalas tapi tidak membalas, itu kekuatan. Tapi begitu orang jahat, saudara sama jahat dengan dia kok. Begitu dia menyakiti saudara, saudara menyakiti dia. Saudara gak ada beda dengan dia. Tapi begitu orang menyakiti, begitu orang merugikan, sabar, tidak membalas. Saudara menunjukkan saudara punya level di atas dia. Nah, kalau semua anggota tubuh Kristus punya makrotumia semacam ini, maka persatuan dapat dijaga. Ingat sekali lagi, tidak membalas bukan kelemahan, sebaliknya itu kekuatan. Barclay bilang begini, tidak jarang kita melihat bahwa seekor anak anjing berlaku kasar terhadap anjing yang lebih besar. Ini anak anjing kecil anak, ya. Dia datang ganggu-ganggu ini anjing yang besar. Dia menggonggong, dia mengusik, dia menggigit. Kalau anjing besar itu mau, maka dia bisa dengan sekali cengkram saja membunuh anjing kecil itu. Tapi yang kita lihat adalah anjing yang besar itu membalas tingkah laku anjing kecil tersebut dengan kemantapan harga diri yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Pernah lihat ya anjing kecil kecil-kecil model kayak jago-jago saja ya. Dan merasa diri paling hebat sedunia. Saya serang dia, dia tidak balik, dia tidak bisa balas. Dia nggak tahu bahwa kalau orang itu balas, kalau anjing besar itu balas, lu selesai. Tapi anjing besar itu punya kemantapan kesabaran. Dalam relasi kita ada banyak orang seperti anjing kecil itu, yang suka menggonggong dan suka menggigit. Tapi kalau kita semua punya makrotumia seperti anjing besar itu, sabar, tidak membalas, itu kekuatan. Ini seperti Saul yang kejar Daud kemana saja hendak membunuh Daud. Tapi begitu Daud ada kesempatan untuk membalas. Di 1 Samuel 24 ayat 4-7, saudara dibaca sendiri, Daud tidak membalasnya. Karena itulah kita semua perlu berdoa, Tuhan tolong saya, berikan saya makrotumia ini. Saya kutip kata-kata dari Austin O'Malley. Membalas dendam itu seperti menggigit balik anjing karena anjing menggigit Anda. Pernah digigit anjing? Pernah. Saking marahnya saudara kejar anjing, gigit balik itu anjing. Itu kan kebodohan, ya kan? Saudara digigit anjing, ya. Saudara tidak perlu menggigit balik anjing itu. Itu kebodohan. Kalau digigit anjing dan luka, ya obati saja lukanya. Ya, karena kalau saudara gigit balik anjing itu, saudara hanya menyatakan bahwa saudara satu level dengan anjing. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan,
melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.